olahraga, contohnya atlet. Apakah orang itu atlet olahraga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Guru Rossi Official. Dalam kesempatan kali ini, seperti janji saya sebelumnya, bahwa kita akan melanjutkan tentang tata bahasa dasar, yaitu kata benda bentuk formal. Oke. Rumus daripada tata benda bentuk formal adalah kata benda bentuk formal. Yaitu yang pertama, yaitu subjek plus, ini saya kasih warna, kata benda imnida. Masih ingat bahwa bib bertemu dengan nian, ini bib bertemu dengan nian, ini dibaca am. Ini dibaca m, gitu ya. Jadi imnida bukan ibnida. Subjek plus kata benda imnida ini merupakan bentuk pernyataan. Merupakan bentuk pernyataan kata benda formal. Formalnya nggak begini ya. Formal. Yang berarti apa? Yang berarti adalah. Jadi pernyataan maka diakhiri dengan titik, gitu ya. Itu ciri daripada subjek plus kata benda imnida. Kemarin sudah saya bilang bahwa teman-teman diharapkan menghafal minimal 20 untuk kata benda ya, baik hidup maupun mati. Contohnya misalnya kita masukkan, misalnya rumusnya subjeknya kemarin sudah hafal ya, kata bendanya sudah hafal, maka kita masukkan. Misalnya untuk benda, ini bogi. Ini kursi, maka ini untuk subjek kata benda adalah igosen. Kursi apa kursi? Yaitu seksang. Ini biar warnanya merah gitu ya. Biar teman-teman paham. Yes. Diikuti imnida. Ya, ini subjeknya, ini kata bendanya, diikuti imnida. Gampang kan? Nomor 2, contoh lagi misalnya, ini baju. Maka baju masih menggunakan kata benda bentuk apa namanya? Subjek kata benda, yaitu igosen atau igosi. Baju apa? Yaitu ot. Ot imnida. Ditarik menjadi osimnida. Igosen artinya ini, otnya baju. Imnidanya adalah. Contoh lagi yang orang misalnya. Orang itu pelajar. Orang itu, subjek orang itu apa? Yaitu kesaraman. Pelajar yaitu hakseng. Hakseng imnida. Kesaraman orang itu artinya hakseng siswa. Ininya adalah. Contoh lagi, beliau itu dokter. Beliau itu apa? Beliau itu jauh. Misalnya Jobunen. Jobunen dokter. Oisa. Oisa imnida. Jadi artinya beliau itu Jobunen, beliau itu jauh ya, karena Jobunen ya. Oisa yaitu dokter. Imnida adalah.
Satu lagi, untuk yang tempat, misalnya 여기는 di sini apa? Ruang kelas. Ruang kelas apa? Yaitu 여기는 apa? 교실. 교실입니다. Gampang ya? 여기는 artinya di sini. 교실 ruang kelas. Imnidanya adalah. Jadi di sini adalah ruang kelas. Itu contoh daripada kata benda bentuk formal untuk pernyataan. Pernyataan bentuk formal yang artinya adalah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk pertanyaan. Yaitu rumusnya apa? Pertanyaan. Subjek plus kata benda diakhiri dengan imnika. Jadi untuk bentuk pertanyaan itu diakhiri dengan imnika, berbeda dengan pernyataan. Kalau pernyataan imnida, kalau pertanyaan diakhiri dengan imnika, ini intonasinya naik. Subjek plus kata benda imnika. Ini merupakan bentuk pertanyaan kata benda formal. Yang berarti apa? Apakah? Jadi untuk bertanya ini apakah? Contoh, Bogi, kita masukkan daripada rumusnya ini, subjek plus kata benda imnika. Contoh misalnya, apakah ini baju? Apakah ininya? Berarti karena benda. Igosen. Baju apa? Yaitu os. Diikuti dengan ini pembahasan kata benda ya. Undong sonsu imnika, intonasinya naik. Ini josaraman orang itu jauh ya. Undong sonsu, undangnya olahraga, sonsunya atlet. Apakah orang itu atlet olahraga? Lebih sopan misalnya, apakah beliau itu seorang direktur? Beliau itu kebunan atau kebuni, boleh kebuni boleh, kebuni boleh, kebuni. Hangguk 사장님 입니까? Artinya apakah beliau itu, ini hangguknya Korea, sajangnimnya direktur. Jadi artinya apakah beliau itu direktur Korea, maksudnya direktur perusahaan Korea. Yang keempat, contoh lagi, misalnya, apakah di sana pasar? Penasaran, rame sih, jadi ditanya ya, apakah di sana? Di sana berarti jogiso 시장입니까? Intonasinya naik, artinya apakah di sana pasar? Ya, gampang kan? Tinggal masukin rumus-rumusnya. Subjek kata benda diikuti imnika, itu rumus daripada bentuk pertanyaan kata benda formal yang artinya apakah. Selanjutnya yang ketiga, kita akan masuk ke dalam bentuk negatif, yaitu rumusnya apa? Bentuk negatif kata benda formal, subjek plus kata benda, ini saya kasih hitam biar ini rumusnya I atau ga animnida. Nah, ini harus diingat-ingat rumusnya, subjek plus kata benda I atau ga animnida. Ini merupakan bentuk negatif
kata benda formal. Yang berarti apa? Berarti bukan. Jadi ini artinya bukan ya. Bukan. Aturan mainnya, ini aturan mainnya. Dulu teman-teman sudah belajar tentang pacim ya. Aturan mainnya. Ini teman-teman harus melihat daripada vokal akhirnya. Akhirnya daripada kata bendanya. Aturan mainnya, jika kata benda berakhiran dengan titik-titik atau kata bendanya pacim isoyo. Jadi ada pacimnya, ini tanda isoyo ini ada ya, ini simbol ada. Jadi di kata benda paling akhir itu ada pacimnya, maka dipasang subjek plus kata benda. Kalau ada pacimnya dipasang i, setelah kata benda dipasang i animnida. Lalu jika tidak ada pacimnya, jika kata benda tidak ada pacimnya, pacim opsoyo tidak ada pacimnya atau berakhiran dengan vokal, maka dipasang subjek plus kata benda ga animnida. Baik i animnida atau ga animnida sama-sama artinya bukan. Bukan apa? Ya bukan kata bendanya. Oke, kita masukkan satu persatu rumusnya. Contoh. Yang ada pacimnya misalnya, ini bukan baju. Ininya igosen. Oh baju terus ya, ganti boleh lah. Misalnya cek buku. Ini bukan buku. Igosen buku itu cek. Cek ya. Karena ada pacimnya maka dipasang ceki animnida. Jadi artinya ini artinya bukan buku. Nah, contoh lagi, ini yang ada pacimnya. Kekosен oija apa ija? Kursi ya. Kekosен itu bukan kursi. Kekosен oija. Mana yang ada pacimnya mari pasang? Ga animnida. Artinya itu benda, ini artinya bukan. Ijanya kursi. Jadi itu bukan kursi. Contoh lagi biar lebih jelas untuk orang. Orang itu bukan karyawan. Orang itu kesaramen. Karyawan apa karyawan? Yaitu wesawon. Ada pacimnya enggak? Ada ini. Maka dipasang i wesawoni animnida. Jadi artinya orang itu nike artinya itu bukan karyawan. Selanjutnya yang keempat, contoh lagi, beliau itu bukan guru Korea. Beliau itu jobunen guru Korea Hanguk Sonsengnim Mi animnida. Jadi artinya beliau itu, ini artinya bukan guru Korea. Satu lagi, di situ bukan toko roti. Di situ apa? Koginen atau kogiga, kogisoya boleh, kogi. Apa toko roti? Yaitu pang kage ya boleh, pangjip ya boleh, pang kage karena nggak ada pastinya, pang kage ga
아닙니다. Boleh ya, pangji boleh, pangage boleh ya. Artinya di situ. Ini artinya bukan toko roti. Jelas ya? Jadi selesai ya untuk pembahasan ini dari bentuk pernyataan yaitu rumus dasarnya yaitu subjek plus kata benda imnida. Bentuk pertanyaannya subjek plus kata benda imnika, intonasinya naik, dan rumus untuk bentuk negatifnya itu subjek plus kata benda i atau ga animnida. Dimana jika ada pasimnya dipasang i animnida dan jika tidak pasimnya dipasang ga animnida. Tentunya pasim yang berada di kata benda paling akhir. Itu ya. Oke.